bukan merujuk kepada gereja tertentu, tetapi ini sebuah aliran ya, atau gerakan yang memiliki ciri khas di dalam ajaran yang mereka anut. Makanya disebut Oneness Pentakostalisme. Jadi ini tidak merujuk kepada satu gereja tertentu, karena seringkali saya lihat di sosial media, di perdebatan-perdebatan ya, orang-orang Kristen awam khususnya ketika ngomong Oneness Pentakostalisme, itu selalu mendirect kepada satu denominasi gereja tertentu. Oh ini gereja kami nggak boleh. Enggak, ini bukan denominasi gereja, tetapi sebuah gerakan yang mengedepankan ajaran yang khusus. Sehingga mereka disebut Oneness Pentakostalisme, karena ada menunjukkan atau menekankan keesaan di sana. Nah, kalau kita berbicara iman Kristen, rekan-rekan BHC ya, iman Kristen itu tidak terjadi di ruang hampa. Ini selalu yang perlu terus ditekankan juga, bahwa iman Kristen itu hadir di dalam satu konsep atau satu bentuk sejarah yang kita dapat telusuri dari mana kekristenan itu berada. Dan memang ya Alkitab juga memberi informasi itu di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu sudah ada catatan bahkan kapan pertama kali orang Kristen itu disebut Kristen. Dan bahkan istilah Kristen ini awalnya sebuah ejekan yang diberikan orang-orang pada waktu itu kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka disebut Kristen, tetapi ejekan ini akhirnya melekat kepada para pengikut Kristus, sehingga aliran kepercayaan atau agama yang mengedepankan nilai-nilai pusat pengajarannya kepada Kristus itu akhirnya disebut Kristen. Nah, jadi bisa sangat dapat untuk ditelusuri sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke kapan pertama kali umat Kristen itu ada dan eksis di muka bumi. Jadi zaman gereja mula-mula itu kita dapat telusuri ya, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka percaya, apa yang mereka rumuskan, apa masalah mereka, apa yang mereka hadapi pada waktu itu mempunyai dokumen yang sangat lengkap. Nah, sehingga kita orang Kristen di zaman sekarang ini diberikan satu kemudahan untuk mengakses itu semua. Jadi bisa ditelusuri. Dan kemudian periodisasi gereja ini, sejarah gereja, kita harus melihat ya zaman ke zaman. Kemudian masuk ya setelah sekitar tahun 600-an atau abad ke-6 muncullah Islam. Ya, Islam ini sangat berkembang dengan cepat, bahkan kurang lebih 100 sampai 200 tahun. Mereka itu langsung dapat menduduki puncak tertinggi dari berbagai aspek, termasuk berbicara tentang ilmu pengetahuan ya. Konstantinopel sudah sangat maju di abad kedua, abad ketiga, bahkan Kristen itu punya Alexandria. Tetapi abad ke-6, 7, dan 8, Islam itu sudah punya kota yang bisa menandingi Konstantinopel, walaupun mungkin ya secara keseluruhan kriteria tidak dapat menandingi Konstantinopel, itu Basara dan Kufa. Itu Islam berkembang dengan sangat cepat, dan bahkan sampai sebelum reformasi, tepatnya tahun 1453, ya terjadi satu perang yang sangat bersejarah yang dikenal dengan serangan Utsman ke kota Konstantinopel, dan Konstantinopel itu bisa direbut. Nah, dan menariknya beberapa puluh tahun sesudah penaklukan itu terjadi yang namanya reformasi 1517 yang digagas oleh Martin Luther. Nah, dan gereja berubah dengan drastis, dan bahkan dari segereja mula-mula sampai ke abad pertengahan itu ada banyak sekali yang terjadi di dalam sejarah gereja, termasuk ya dari zaman gereja mula-mula sampai ke zaman Islam. Gereja itu sudah selesai dengan 7 konsili ekumenis. Artinya 7 konsili ini sudah selesai di dalam pengajaran-pengajaran Kristen secara doktrin primer, doktrin utama. Jadi umat Kristen sudah tidak bergumul tentang ajaran utama gereja. Bahkan sesampai abad ke-6 itu sudah selesai ya. 7 konsili utama gereja sudah selesai digagas. Sehingga Kristen sudah sangat kuat di dalam pengajaran bahkan pengamalan iman. Nah, ketika terjadi reformasi ya, kita melihat betapa berubah dengan drastis, dan dari zaman reformasi inilah muncul begitu banyak juga aliran gereja. Skisma awal cuman gereja timur dan barat, kemudian antara Katolik dan Reform yang terjadi di Jerman digagas oleh Luther, kemudian setelah Luther muncul Anglikan, Metodis, Baptis, bahkan gerakan-gerakan yang lain, dan sampai kepada kita zaman sekarang ini itu bisa disebut zaman era baru. Khususnya penekanan kepada Pentakostalisme atau gerakan-gerakan yang menekankan kepada pekerjaan Roh Kudus. Nah, tentunya gerakan-gerakan ini didasari kepada sebuah ajaran yang dipercayai, yang diimani terlebih dahulu. Nah, ajaran ini kalau kita lihat dari sejarah gereja ya, dikatakan begini, seakan-akan sejak
gereja mula-mula sampai di era zaman baru ini, Roh Kudus itu sepertinya tidak bekerja. Sehingga gereja sepertinya terlihat mati, gereja sepertinya tidak mempunyai kuasa, tidak bergairah lagi, tidak ada api di dalam menjalankan kehidupan sebagai umat Kristen. Nah, sehingga gerakan ini muncul dengan menawarkan hal-hal yang mereka tekankan kepada pekerjaan Roh Kudus, yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus, dengan menunjukkan eh, hal-hal yang bersifat nubuatan, kemudian penglihatan, mujizat-mujizat, dan bahkan salah satu penekanan utama kepada berbahasa roh. Nah, inilah yang digagas oleh gerakan ini, dan gerakan Pentakosta di zaman modern mulai muncul itu di Amerika, California lebih tepatnya. Kemudian berpengaruh di Eropa, khususnya di Jerman, dan sekarang digemari juga oleh banyak orang Kristen dalam gereja-gereja yang baru bertumbuh, artinya denominasi-denominasi gereja yang baru, yang bisa dikatakan kurang lebih berumur di bawah 300 atau 200 tahun. Itu sangat digemari gerakan ini, yang gampang terpengaruh oleh metode-metode dan suasana kebaktian gerakan-gerakan Pentakosta itu. Artinya sebelum gerakan zaman era baru ini, setidaknya gereja itu secara liturgi itu mempunyai satu konsep ibadah yang sama. Ya tidak jauh beda lah, walaupun ada gerakan reform, tetapi secara format masih menekankan yang namanya kekusyukan. Nah, ketika gerakan ini muncul seperti oase yang baru bagi orang-orang pada waktu itu. Jadi menekankan kepada kuat kuasa Roh Kudus. Itu penekanan era zaman baru. Dan gerakan Pentakostalisme ini yang sangat-sangat terkenal ya bagi kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang, itu gerakan yang terjadi di Azusa Street yang menekankan bahwa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sehingga terjadi kebangunan, terjadi kegerakan rohani di sana, dan ada begitu banyak petobat-petobat baru. Nah, sebenarnya gerakan Pentakostalisme yang diklaim oleh Azusa Street ini bukan yang pertama ya rekan-rekan BHC. Karena ini yang paling terkenal. Kalau kita mau tanya di gereja-gereja aliran Pentakosta, itu selalu akan merujuk kepada kebangunan yang terjadi di Azusa Street Revival. Tetapi sebenarnya 100 tahun sebelum peristiwa ini sudah terjadi kegerakan di gereja yang didirikan McGreadia namanya di Red River. Sudah terjadi tahun 1800. Dia menekankan hal-hal yang luar biasa, kebangunan rohani, pekerjaan Roh Kudus, mujizat dan sebagainya. Nah, itu sebabnya gerakan itu sebenarnya sudah terjadi 100 tahun sebelum peristiwa Azusa Street. Dan meledak peristiwa ini sesudah Azusa Street. Ini terjadi di camp ya di Arroyo ya. Kalau saya melihat catatan yang berdasarkan hasil pembacaan saya itu terjadi di Arroyo. Itu di camp ini lah yang pertama kali muncul aliran Pentakostalisme ya tahun 1913 ini menekankan tentang keesaan. Jadi gerakan Pentakosta itu sudah diawali di Red River oleh James McGardy. McGardy lah yang sebenarnya yang paling lebih dahulu menekankan gerakan kepada Pentakostalisme. Jadi inilah sejarah. Nah, kemudian Wanes Pentakostalisme ini pada peristiwa tadi itu sebenarnya ketika kita melihat gerakan ini kesulitan dimulai ketika para ahli dengan mudah mengkategorikan Wanes Pentakostalisme sebagai bagian dari Injil atau lebih sempit lagi sebagai bagian dari gerakan Pentakosta karismatik yang lebih besar. Nah, Wanes Pentakostalisme memiliki perbedaan yang signifikan dari kedua kelompok ini dan memiliki keunikan secara kristologis maupun soteriologis dan pneumatologis. Jadi sebenarnya aliran Wanes Pentakostalisme ini tidak dapat disamakan dengan aliran Pentakosta dan karismatik. Karena sebenarnya ada keunikan atau signifikansi yang berbeda antara ajaran kristologi dari Wanes, soteriologi atau keselamatan, dan juga pneumatologi. Jadi sebenarnya seperti tadi James McGardy tahun 1800-an, ajarannya tidak mirip dengan apa yang diajarkan oleh Wanes Pentakostalisme. Sebenarnya tidak mirip. Nah, sehingga kita jangan menambahkan Wanes ini kepada aliran Pentakosta murni. Bahkan ada sebenarnya Pentakosta klasik. Orang-orang yang sebenarnya berbeda pengajarannya dengan apa yang diajarkan oleh kelompok aliran Wanes Pentakostalisme ini. Dan para pemimpin dari Wanes Pentakostalisme ini yang paling terkenal ya si Frank Edward ini dialah yang dikatakan menggagas atau memberikan sebuah kajian tentang Wanes Pentakostalisme, tentang ajaran keesaan ini. Ya tadi saya bilang ya,
di Azusa Street itu terjadi kegerakan. Dan sebenarnya para pendiri ini pun bukan orang yang jauh dari peristiwa Azusa Street. Seperti contoh ya, salah satu pendiri yang paling terkenal, Ewart dan Cook ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang paling dikenal sebagai pendiri dari Oneness Pentakostalisme. Dan Glenn Cook ini adalah seorang manajer dari William Seymour, salah satu toko yang paling terkenal di Azusa Street, Azusa Street Revival. Nah, Glenn Cook ini bisa dibilang orang dekatnya si Seymour. Jadi sebenarnya muter aja ya orang-orang yang menjadi pemimpin Oneness dengan gerakan-gerakan Pentakosta. Kemudian ada Gerrit Tewood juga. Ya, dia seorang pemimpin gereja antaras di Indianapolis. Jadi waktu itu orang kulit putih dan orang kulit hitam itu dibedakan. Tidak boleh berada dalam satu kelompok tertentu. Bahkan Seymour ini orang yang sangat dekat, bahkan sangat menyukai si Charles Parham. Ada seorang lagi yang bernama Charles Parham, itu muridnya dari, saya tampilkan saja, yang Howard Gross. Ini bisa dibilang orang dekatnya Parham. Nah, Seymour itu waktu dia sekolah Alkitab di tempatnya si Parham, Seymour tidak bisa ada di dalam satu kelas orang kulit putih. Nah, inilah Gerrit ini juga termasuk gereja yang ingin menyatukan hal itu. Nah, jadi para pemimpin ini, mereka inilah yang menggagas tentang aliran Oneness Pentakostalisme. Dan sebenarnya orang-orang ini atau gerakan-gerakan tadi itu tidak terlepas dari yang namanya kontroversi. Seperti contoh, setelah peristiwa Azusa Street, itu banyak mengirim misionaris seperti ke India, ke Cina, bahkan ke Jepang, dan ke berbagai belahan negara lainnya yang mereka ingin jangkau. Nah, mereka itu mengklaim ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka secara eh, ajaib bisa berbahasa India, walaupun sebelumnya mereka itu belum bisa berbahasa India, bahkan tidak tahu. Itu salah satu kontroversi. Dan bahkan sejak peristiwa Azusa Street itu muncul gerakan-gerakan seperti Kota Sion. Nah, gerakan-gerakan ini sebenarnya juga salah satu masalah yang terjadi di dalam gereja ini. Mereka terjadi hal-hal yang bagi saya agak kurang kurang elok ketika orang-orang yang menyebut dipimpin oleh Roh Kudus ternyata bobrok di dalam soal keuangan. Mereka terjadi korupsi, saling menentang satu sama lain, dan bahkan anehnya ada beberapa literatur yang mengatakan ya para pemimpin-pemimpin Oneness ini termasuk gerakan Pentakostalisme ini mereka berkelahi pun itu pakai bahasa roh. Nah, artinya ada sesuatu keanehan di dalam gerakan ini. Nah, itu sebabnya kemunculan mereka ini sangat-sangat menarik perhatian orang-orang, khususnya gereja pada waktu itu. Nah, masalah Oneness Pentakostalisme ini ternyata sudah terjadi sejak awal. Ya, Ewart ini didiskreditkan dengan pertama kali merumuskan teologi keesaan yang khas tentang sifat dan nama Tuhan untuk menyertai praktek baptisan baru. Jadi, ternyata sebelum gerakan Oneness ini tidak ada praktek baptisan yang nanti juga kita akan bahas seperti yang dilakukan oleh Oneness. Jadi dia memberikan atau merancang sebuah praktek baptisan baru. Nah, pertama kali ini diumumkan secara publik pada tahun 1914 dan ketika dia dan Cook tadi, Glenn Cook, mereka tuh saling membaptis ulang. Jadi ini sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam gereja Tuhan gitu. Jadi kayak orang-orang yang sudah Kristen atau sudah tergabung dalam gereja tertentu itu saling membaptis dan mereka berdua ini saling membaptis. Nah, doktrin baru, bayangkan ya, dikatakan doktrin baru artinya belum pernah terjadi sebelumnya, menyebar melalui pertemuan penginjilan dan di Indianapolis. Nah, Cook membaptis Haywood lagi. Bisa dibayangkan ya, para pemimpin ini saling baptis membaptis bersama dengan 465 anggota jemaatnya yang besar. Nah, isu baru menciptakan perpecahan dalam sidang jemaat Allah atau Assembly of God. Nah, sidang jemaat Allah itu apa? GSJA. Itu sebabnya seringkali ramai di Indonesia ini Oneness itu selalu diasosiasikan dengan GPDI. Ternyata Oneness ini pertama kali muncul di dalam komunitas gereja sidang jemaat Allah, bukan GPDI. Ya, Assembly of God itu kan sudah ada di Amerika, kemudian datang ke Indonesia. Ternyata Oneness ini mereka adalah orang-orang yang tergabung di dalam GSJ, Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, dan Gross telah menjadi salah satu pendiri di organisasi. Nah, kemudian pada tahun 1916 ada 156 pemimpin termasuk Gross, Ewart, dan Haywood itu dilarang ternyata. Jadi sejak pertama kali mereka mengajarkan ajaran Oneness ini itu sudah dilarang oleh orang-orang yang ada di GSJA waktu itu yang ada di Amerika ya atau disingkat dengan AG. Kenapa? Karena AG itu
menolak mereka karena mereka itu menekankan doktrin yang berbeda dengan ajaran Trinitas. Yang selanjutnya akhirnya karena ajaran mereka itu berbeda, AG atau Gereja Sidang Jemaat Allah menegaskan bahwa setiap orang yang ingin bergabung dengan Sidang Jemaat Allah itu harus memiliki doktrin atau memegang pernyataan kebenaran fundamental yang menegaskan Tritunggal. Jadi sejak pertama mereka muncul mengemukakan gagasan-gagasan mereka tentang keesaan Allah atau Yohanes Pentakostalis, mereka itu sudah tentang, dan akhirnya mereka itu apa? Keluar, berpisah dengan Gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi sejak awal ajaran sesat ini muncul itu sudah bermasalah, dan sejarah mencatat dengan tegas hal itu. Dan sebenarnya apa yang diajarkan atau yang dirumuskan oleh Ewart itu bukan dari dirinya sendiri. Ternyata dia itu termotivasi dengan seorang pengkhotbah yang bernama Robert M. McAllister. Nah, dia mengkhotbahkan sesuatu yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 tentang perintah Yesus di dalam membaptis, kemudian dikomparkan dengan kisah para rasul. Ya, di mana rasul-rasul membaptis di dalam nama Yesus Kristus ataupun Tuhan Yesus. Dan bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita tidak akan menemukan di dalam kisah para rasul, rasul-rasul itu membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Itu Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. Nah, jadi Rob McAllister ini ingin menekankan bahwa walaupun Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dia lebih merujuk kepada, oh itu loh di kisah para rasul, murid-murid tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan satu hal juga yang menarik ya dari khotbah McAllister itu ternyata berkembangnya dikatakan begini. Ya, David Reed bilang berkembangnya kreativitas eksegetis. Jadi dia mengeksegesis atau dia menyelidiki ayat itu sebenarnya dengan satu pakem yang tidak pernah dipakai di dalam mendekati ayat tersebut. Artinya dia menerjemahkan atau menafsirkan, mengeksegesa, bahkan sebenarnya bukan eksegesa, eisegesa. Dia menambahkan satu pemahaman ke dalam teks yang dia baca. Tadi katakan ya dia mengekseges dengan kreatif. Terengah-engah dengan cepat namun sekilas dari kerumunan karena menggemakan ajaran dari Dr. Sykes. Nah, Dr. Sykes ini juga lah orang yang sudah dikatakan apa? Dianggap oleh banyak orang sebagai bidat. Jadi sudah sangat jelas ajaran bidat yang diadopsi oleh apa? Robert McAllister ini. Sehingga ketika dia mengumandangkan tentang ajaran keesaan Yohanes Pentakostalisme ini, dia langsung dapat diidentifikasi bahwa dia adalah seorang yang mengajarkan ajaran sesat. Karena gereja ya di waktu-waktu yang lalu agak berbeda dengan sekarang. Itu sangat saklek dengan ajaran. Ketika doktrin utama itu tidak sesuai, gereja itu serentak semua bereaksi. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Gereja bahkan terpecah-pecah walaupun denominasi itu sudah banyak harusnya. Ketika ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai, reaksinya itu harusnya sama. Itu setidaknya abad awal 20 itu masih seperti itu. Kalau sekarang lebih acuh tak acuh atau mungkin yang tidak paham ajaran, saya tidak tahu apa alasannya. Namun gereja cenderung berdiam diri ketika melihat orang-orang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai. Dan inilah yang kita bisa temukan ya. Ketika McAllister itu mengajarkan sesuatu yang salah, langsung diidentifikasi. Ini ajarannya Dr. Sykes. Ya, dan ajaran yang sudah diajarkan oleh orang ini sudah dicap, bahkan sudah langsung diidentifikasi sebagai ajaran yang sesat. Jadi itulah ajaran Yohanes Pentakostalisme. Nah, dan doktrin Yohanes Pentakostalisme mungkin dari tadi kita bertanya-tanya ya, apa ajaran Yohanes? Nah, walaupun doktrin mereka itu sesat, ada satu fakta yang juga menarik. Mereka itu berkembang dengan begitu cepat. Ada satu catatan mengatakan mereka dari 15 juta pengikut itu melonjak ke 25 juta pengikut itu hanya dalam waktu yang singkat. Sangat cepat mereka berkembang ajaran ini. Dan bahkan ya hari-hari ini seringkali kita tidak melihat ajarannya sehat atau tidak, tetapi berapa jumlah pengikut dari ajaran tersebut. Ya Kristen sekarang ini penilaiannya bukan ajarannya sehat atau tidak, benar atau tidak, tetapi ya sudahlah walaupun ajarannya salah, kalau pengikutnya banyak itu langsung diklaim bahwa itu dari Tuhan. Itu tentunya sangat keliru. Nah, dan doktrin Yohanes Pentakostalisme ini itu sangat menarik perhatian dengan mudah. Nah, salah satunya ini diagram Tritunggal yang saya sendiri waktu di sekolah Alkitab masih diajarkan diagram seperti ini ya, rekan-rekan BHC. Kita harus tahu ya, itulah karena kita kekurangan literatur atau kekurangan informasi. Seringkali kita masih mengadopsi ajaran sesat tanpa disadari, masih diajarkan di dalam gereja.
Nah, seperti diagram ini sering dipakai ya. Allah adalah anak, Allah adalah Bapa, Allah adalah Roh Kudus. Nah, Allah bukan anak apa Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus. Nah, sebenarnya itu inilah ajaran Yohanes. Yohanes itu mengajarkan apa? Hanya ada satu Allah, satu pribadi, dan satu hakikat atau satu substansi. Dan jelas ini bertentangan dengan ajaran Tritunggal. Tritunggal, dan memang ini bukan ajaran manusia ya, apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahkan sejak Kejadian 1 ayat yang pertama, kita sudah menemukan ya, sampai ayat yang kedua, sampai ayat yang ketiga, dan bahkan ayat 1:26, itu bagaimana ada tiga pribadi yang eksis. Makanya ajaran Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Nah, sedangkan Wanes, mereka menegaskan hanya ada satu hakikat dan satu pribadi, yaitu Allah. Allah yang bermanifestasi sebagai Bapa, kemudian Allah juga yang bermanifestasi sebagai anak, dan Allah itu juga yang bermanifestasi sebagai Roh Kudus. Nah, tentunya Alkitab tidak mengajarkan pengajaran seperti ini. Ya, ada tiga pribadi yang eksis. Makanya penting sekali kita mengetahui ajaran utama gereja. Kenapa? Karena walaupun kekristenan itu dibentuk dengan gaya hidup yang baik, mungkin orang-orangnya ramah dan sebagainya, tetapi ketika Allah yang disembah bukan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, maka keselamatan dari jemaat itu ada dalam bahaya. Kenapa? Menyembah sesuatu yang salah. Karena akan menjadi satu posisi yang sama dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, Allah yang esa itulah kemudian ini yang dikenal dengan Jesus only, yang dikenal dengan nama Yesus. Nah, mereka akhirnya miss lagi dalam pengertian inkarnasi dari natur daripada Kristus ya. Kalau sering kita belajar Kristologia Hypostatis Union, dua natur dalam satu pribadi. Nah, sedangkan Yohanes Pentakosta itu menegaskan bahwa Allah yang jadi Bapa, jadi Anak, jadi Roh Kudus, nah itu adalah Yesus. Makanya dikenal juga Jesus only. Ya hanya Yesus, satu Yesus. Makanya ajaran ini sangat-sangat berbahaya dan bahkan mereka mengatakan pribadi Allah di dalam diri Yesus itu bercampur satu dengan yang lainnya. Ini bukan ajaran Kristen. Ya, Yohanes 1 ayat 14 itu sangat jelas mengatakan dan firman itu menjadi manusia. Artinya Yesus itu dalam kemanusiaannya satu pribadi dua natur dapat dibedakan namun tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Artinya kita masih bisa dapat membedakan mana natur kealahan Yesus dan mana natur kemanusiaan. Dan apa yang dilakukan, yang terjadi di dalam diri orang-orang Yohanes Pentakostalisme ini sebenarnya sudah terjadi di waktu yang lalu. Makanya langsung dapat dideteksi. Ini ajaran dari modalisme atau Sabellius. Ya, dan bahkan ajaran ini sudah dikutuk pada konsili di Konstantinopel 381. Dan memang pemikiran-pemikiran yang miss tentang natur atau keberadaan Yesus sendiri ini itu sudah terjadi juga di zaman gereja mula-mula seperti kaum Nestorianisme, Apolianaris. Nah, mereka salah di dalam memahami keberadaan Kristus satu pribadi dengan dua natur di dalam dirinya. Nah, inilah Yohanes. Jadi Yesus itu jadi Bapa, Yesus itu jadi Anak, Yesus itu jadi Roh Kudus. Nah, kalau kita mau lihat ya mempunyai pemahaman seperti ini, kita akan keliru ketika Yesus bilang begini, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya, di situ bahkan dalam Yunani-nya itu alon parakletos. Berbeda namun sekualitas. Nah, bagaimana kita menjawab kalau Yesus itu adalah Roh Kudus? Dia berbeda namun sekualitas. Tentunya kan akan sulit ya untuk kita menjawab perbedaan itu semua. Makanya penting sekali ya kita memahami doktrin utama yang dipegang oleh gereja. Dan itu seperti yang di awal saya katakan, itu sudah selesai dirumuskan. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat dibantu ya oleh perjuangan Bapak-Bapak gereja di masa lalu. Nah, jadi keesaan yang ditekankan oleh Yohanes jelas sekali. Mereka sementara menolak dan bahkan merusak ajaran gereja Tritunggal dan juga inkarnasi dari Sang Firman itu sendiri. Dan ini ajaran sangat berbahaya di dalam gereja. Dan tentunya apa yang menjadi pola ukur atau cara berpikir mereka di dalam merumuskan itu dipengaruhi juga oleh zaman ya. Kalau rekan-rekan berhasil lihat, ini terjadi ya sebelum tadi ya oleh James McGrady, gerakan Pantekosta pertama itu sebenarnya masih masih fine-fine saja ya. Orang-orang Pantekosta klasik itu masih fine-fine saja. Charles Finney kalau rekan-rekan tahu, bahkan sampai kalau lihat di bagan sini ya, ada di Ilmodi. Ini orang-orang Pantekosta yang memegang ajaran yang sehat termasuk gereja sidang jemaat Allah tadi, GSJ, Assembly of God yang ada di Amerika.
Mereka itu Pantekosta yang walaupun menekankan pekerjaan Roh Kudus menjadi ciri khas dari gerakan ini, namun mereka berpegang kepada ajaran-ajaran utama gereja yang sudah dipercayai selama ratusan tahun. Nah, jadi ternyata ada revolusi ya di Prancis pada waktu itu. Ini setidaknya yang menjadi kunci kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia pada waktu itu sebelum kemunculan Wanes. Jadi revolusi di Prancis ini di mana gereja yang memonopoli eh, bisa dibilang bahkan pemerintahan, orang-orang yang tidak tepat duduk di kursi-kursi utama gereja, sehingga orang-orang yang menengah ke bawah itu sangsara dan sebagainya. Nah, sehingga menggerakkan satu revolusi yang disebut dengan French Revolution. Kalau kita baca itu eh, penjara basi ya, itu digulingkan pada waktu itu. Jadi inilah yang terjadi dan bahkan orang-orang yang merevolusi Prancis pada waktu itu didorong oleh ajaran Kristen tentang kemajuan manusia. Nah, kemudian di sini ada first camp meeting tadi ya, James McGrady, terjadi ledakan yang luar biasa. Kemudian eh, apa ini Schleiermacher ya, ini orang-orang yang sangat hebat yang hidup. Bahkan Karl Marx ini muncul sebelum ajaran Wanes itu muncul. Kemudian Darwin ya dengan teori evolusi. Bahkan ini Pope Pius IX. Beliau inilah yang dikenal sebagai Marian Paus yang mengangkat derajat manusia, merajat derajat dari Bunda Maria sebagai Bunda Allah, ya Theotokos. Walaupun doktrin ini agak-agak tricky ya, agak-agak bermasalah kalau dibahas dalam pengertian Maria itu memiliki hakikat ilahi, yaitu pengertiannya sampai ke sana. Nah, kemudian setelah itu terjadi namanya social gospel. Jadi orang-orang melihat pengharapan karena dunia waktu itu sangat sulit dan sebagainya. Ketika mendengar berita-berita atau khotbah-khotbah yang seakan-akan memberi harapan, orang itu akhirnya mudah tertarik. Walaupun sebenarnya tidak di cross check apakah yang diajarkan itu sesuai dengan Alkitab karena orang tidak berpikir ke situ karena kondisi sosial pada waktu itu dan bahkan ya sebelum peristiwa Asus Aslit itu ada satu gempa yang sangat besar yang terjadi di California satu hari sebelum peristiwa Asus Aslit dan orang berbondong-bondong datang hanya untuk mendengar harapan apa yang kita bisa terima, yang bisa ambil dari khotbahnya si Seymour tadi. Nah, sehingga terjadi di sini. Kemudian belum lama ada perang dunia kedua. Jadi dunia tidak mudah terjadi pada waktu itu. Sehingga orang-orang pada waktu itu tidak lagi mempunyai waktu untuk kembali merenungkan, untuk kembali lagi mengkaji apakah ajaran yang mereka terima itu sesuai dengan kebenaran. Karena kondisi zaman waktu itu yang menuntut mendorong orang-orang memiliki sikap seperti itu. Jadi peristiwa atau zaman tahun sebelum munculnya gerakan Wanes ini itu sangat penting untuk kita ketahui dan bahkan ya abad akhir dari abad ke-17 itu sudah familiar sekali dengan teologi liberalisme dan itu sangat berpengaruh dengan ajaran ini. Makanya mereka gampang sekali diterima karena ajarannya terlihat simpel dan sepertinya tidak perlu mikir untuk menerima ajaran mereka. Nah, dan doktrin tentang Allah dari Wanes Pentakostalisme ini, S.K. Grims, ini bisa dibilang ya, kalau kalau ya, yang saya baca seakan-akan seperti kredo mereka. Ini teolog Wanes, dia ngomongin dia adalah Allah yang agung, Bapa yang kekal. Dia, ya perhatikan dia adalah Raja Damai, keajaiban abadi yang agung, penasehat yang kudus dan penguasa Sion yang benar. Dialah yang agung, dialah Allah yang agung. Dari penegasan kepada satu pribadi, doktrin tentang Allah dari Wanes ini, setelah mereka mengajarkan berbeda dengan Tritunggal, dengan Yesus yang diajarkan dalam Alkitab, mereka lebih maju lagi. Doktrin tentang Allah ini, itu menekankan kepada keesaan nama. Allah itu apa? Ternyata ada lagi teologi keesaan nama. Jadi mereka selalu mendorong, Allah itu punya nama, Allah itu punya nama. Jadi kalau Allah itu punya nama, berarti Allah itu bukan Tritunggal. Nah, ini penarikan kesimpulan yang bagi saya tidak logis ya. Kalau Allah punya nama, apakah Allah itu Tritunggal? Kan belum tentu. Bukan Tritunggal, kan jawabnya belum tentu. Mengapa mereka bisa menarik kesimpulan seperti itu? Nah, mereka menetapkan kepercayaan pada suatu penafsiran tertentu dari pemahaman Alkitabiah tentang nama, dimulai dari perjanjian lama. Bagi pemahaman Wanis dan Yahudi, mereka seakan-akan mengklaim bahwa oh kami ini berdasar pada perjanjian lama. Nama itu lebih dari sekadar sebutan nominal. Dan mereka menekankan seakan-akan wah ini sesuai ini dengan perjanjian lama. Nama itu mengandung kehadiran dan kuasa dari sifat ilahi. Hal ini khususnya berlaku untuk nama Wahyu Yahweh.
Nah, mereka ini juga akhirnya yang menjadi cikal bakal dari saksi Yehova, kemudian pengagum Yahweh. Ya sebenarnya akarnya itu sama, bisa ditelusuri. Mereka ini mengatakan Allah itu punya nama, namanya siapa? Yahweh. Dari klaim mereka bahwa Allah itu punya nama Yahweh, dan juga secara bersamaan klaim mereka bahwa mereka itu sama dengan Yahudi. Ya kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, yang mereka bilang mereka itu dengan Yahudi sama. Nah, mereka Yahweh. Nah, di sini sebenarnya sudah kontradiksi dari apa yang mereka klaim gitu loh. Kenapa? Karena kalau mereka ngomong mereka itu Yahudi, sama dengan orang Yahudi, mereka tidak akan membunyikan ya YHWH ini. YHWH. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak menyebut tetragramaton. Bahkan saking kudusnya Allah Israel yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, mereka tidak mau menyebutkan nama itu. Saking kudusnya, dan bahkan karena untuk aksara Yahudi mereka menambahkan konsonan dari kata Adonai kepada kata Yahweh, bukan untuk bisa dibaca, bukan, tetapi peraturan dari tata bahasa orang Yahudi pada waktu itu. Tapi kalau dikatakan menyebutkan, sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah menyebutkan atau membunyikan YHWH itu atau tetragrammaton, sedangkan para pengajar nama keesaan ini atau Wanes mereka membunyikan ya nama dari Allah yang esa dari yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Nah, dan tentunya ini berdasarkan lagi kepada apa yang mereka baca di dalam teks Alkitab. Coba lihat ya, persoalannya satu, membaca Alkitab dengan keliru ya. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Kalau rekan-rekan baca bertemu dengan para pengagum Yahweh, pengajar Wanes, teman-teman akan dikejap dengan nama Tuhan itu siapa? Nama Tuhan itu siapa? Nah, mereka pasti akan lari ke Keluaran 3 ayat 14. Dan sebenarnya ketika mereka mengkutip ya ayat ini, kalau kita bisa baca sama-sama ya, ayat ini tidak mewakili bahwa apakah Allah itu punya nama di dalam Keluaran 3 ayat 14, dan apakah ketika Musa bertanya, ya kalau saya baca begini, firman Allah kepada Musa, kan ayat 13 itu Musa tanya, ya bagaimana tentang namanya, ayat 13. Nah, ayat 14 firman Allah itu kepada Musa, aku adalah aku. Sebenarnya ini dari jawabannya sebenarnya cukup bagi orang Yahudi atau orang Timur dekat kuno. Ya, kemudian lagi dikatakan lagi firman-Nya, begini aku katakan kepada akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah aku katakan kepada orang Israel, Tuhan. Nah, inilah yang langsung dicomot oleh Wanes dan para pengagum Yahweh saksi Yehova untuk mengatakan ini loh, nama dari Tuhan itu Tuhan, Yahweh, YHWH di ayatnya yang ke-15. Padahal kalau mereka mau jujur ya, kalau dikutip Keluaran 3 ayat 15, di situ nama Tuhan disebut Yahweh, mereka tidak bisa memutus ayat ini karena habis kata Tuhan ada Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Jadi kalau mereka memotong hanya di Yahweh, keliru. Karena ayat ini masih lanjut. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, kalau menggunakan teks ini, akhirnya Abraham itu nama Allah, Ishak nama Allah, Yakub nama Allah. Itu kalau kita berbicara jujur di dalam membaca teks Alkitab. Nah, kebanyakan kita langsung kelabakan kalau dikasih ayat ini. Dan apakah orang Yahudi menganggap bahwa itu nama Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Karena kembali lagi, orang Yahudi tidak membunyikan tetragrammaton itu atau YHWH itu. Nah, sehingga ketika kita melihat Keluaran 3 ayat 14, kita perlu tahu bagaimana bapak-bapak gereja memahami atau menafsirkan teks tersebut. Ada satu kutipan ya, komentar dari Agustinus, Agustinus dari Hippo di abad pertengahan abad keempat awal sampai awal abad kelima. Dia ngomong gini berkaitan dengan Keluaran 3 ayat 15. Dengan penuh keagungan, ini tafsiran dari Agustinus ya, bapak-bapak gereja yang dekat dengan ajaran-ajaran Rasul dan keilahian, Allah kita berfirman kepada hambanya, akulah aku, dan katakanlah kepada orang Israel. Perhatikan ini yang dikatakan Agustinus. Dialah yang telah mengutus aku kepadamu, karena dia memang demikian. Karena dia tidak dapat diubah, karena setiap perubahan membuat apa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, ini berbicara Allah yang dahulu ada, sekarang ada, dan yang akan ada. Demikianlah dia yang tidak dapat diubah. Penekanannya di situ. Dan segala sesuatu yang telah dijadikan olehnya, menerima keberadaan darinya, masing-masing menurut ukurannya.
Jadi Agustinus tidak memahami, bahkan tidak ada catatan orang atau para bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik, murid para rasul, itu menafsirkan Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 sebagai Allah itu punya nama diri. Seperti saya, Rian. Ya, kemudian ada Halvin, ada Pak Robi, ada Pak Corlinus. Allah tidak mempunyai nama khusus dan itu tidak ada, dan bahkan Agustinus ini ya ini menurun dari gurunya sebelumnya, ya seorang uskup di kota Milan, Ambros, ya. Kalau saya juga boleh baca. Ambros itu ngomong begini tentang Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Ini gurunya juga Agustinus sempat belajar ya dari Ambros. Dia bilang begini, Allah dan Tuhan adalah nama keagungan. Jadi untuk menegaskan keagungan bukan nama diri gitu loh. Dan kemudian nama kekuatan. Bahkan di tempat lain Nabi menyatakan Tuhan yang Maha Kuasa adalah namanya. Ya Hosea 12 ayat 5. Walaupun teks ini dalam terjemahan Indonesia seakan-akan Allah itu punya nama. Padahal tidaklah demikian. Nah, oleh karena itu Ambrose bilang, dia adalah Allah dan Tuhan, baik karena kekuasaannya atau segala sesuatu maupun karena dia melihat segala sesuatu dan ditakuti oleh semua orang tanpa terkecuali. Jadi Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 itu untuk menegaskan bahwa Allah yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yang mengutus Musa, adalah Allah yang berkuasa dari segala Allah. Itulah penekanan dari aku adalah aku di dalam ayat 14 sampai ayat 15. Nah, jadi Yohanes ini memberikan penafsiran yang baru sebenarnya ketika mereka menegaskan bahwa Allah itu punya nama diri secara pribadi. Nah, terus kita akan melihat ya tentang Keluaran 3 14 sampai 15. Nah, perjanjian lama lebih lagi menurut David Norris, teologi orang Oneness itu dia bilang begini, perjanjian lama tidak boleh diabaikan, terutama karena perjanjian lama menginformasikan pemahaman kita tentang kristologi. Nah, ini terlihat benar teologi mereka, tetapi sebenarnya keliru sekali. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh perjanjian lama tentang keesaan Allah dikatakan begini, tidak boleh didefinisikan ulang oleh perjanjian baru. Ya, sebaliknya, penafsiran perjanjian baru haruslah dikendalikan oleh fondasi perjanjian lama. Nah, inilah kekeliruan dari orang Oneness. Kalau dia mengatakan ya, perjanjian lama tidak boleh ditafsirkan oleh perjanjian baru. Apa makna dari Yesus mengatakan aku menggenapi hukum Taurat? Artinya keberadaan perjanjian lama menggenapi, bukan hanya sekedar menafsirkan, bahkan menggenapi kualitasnya. Ya, bisa dibilang lebih maju lagi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Bahkan saya kasih contoh sederhana ya. Di dalam perjanjian lama itu para tokoh-tokoh Alkitab bergumul tentang keberadaan Allah atau keberapaan Allah atau seperti apa Allah itu sesudah peristiwa Taman Eden. Itu bergumul dengan itu. Akhirnya setelah Allah mengeluarkan bangsa Israel, ya Ulangan pasal 6 itu dikatakan apa? Allah yang esa. Ya Allah itu esa, bahkan sebenarnya bukan penekanan kepada satu secara nominal, esa. Nah, setelah Allah yang esa dalam perjanjian lama itu selesai dijelaskan, perjanjian baru tidak lagi bergumul tentang keberapaan Allah, tetapi maju satu langkah lebih maju lagi untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Itu penegasan di dalam perjanjian baru. Jadi kalau dikatakan perjanjian lama tidak boleh menafsirkan, nah tentunya ini persoalan yang sangat serius. Itu merusak harmonisasi atau merusak keutuhan, kesatuan dari Alkitab itu sendiri. Nah, kesalahan mereka di sini, mereka standar ganda ya. Mereka selalu mengatakan yang A tidak boleh, tapi B boleh. Ketika B tidak boleh, oh ternyata A boleh. Nah, inilah ciri-ciri ajaran sesat. Orang kalau ajarannya sesat, pasti standarnya itu ganda. Dan ini buku yang saya sangat rekomendasikan ya buat rekan-rekan yang ingin mempelajari bagaimana berdialog tentang Oneness dan Tritunggal. Ya, Gregory Boyd ini baik sekali menulis tentang Oneness Pentakostalisme, Oneness Pentakostal dan Trinity. Nah, dia mengatakan begini tentang standar ganda dari orang-orang penganut Oneness Pentakostalisme ini. Dia mengatakan bahwa doktrin Oneness itu didasarkan pada pemahaman khusus tentang dua kebenaran Alkitab ya. Bayangkan dua kepercayaan berbasis Alkitab ini menjadi dasar bagi pandangan pesan Allah dan Yesus Kristus. Nah, jadi mereka bingung sebenarnya. Orang ajaran pengajar sendiri selalu bingung sebenarnya dengan ajaran mereka. Kebenaran Alkitab yang pertama adalah bahwa hanya ada satu Tuhan atau satu Allah. Dan yang kedua, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu tadi ya, doktrin Tritunggal.
Kemudian inkarnasi itu penting sekali, kristologi itu penting sekali. Dari kedua kebenaran ini, kelompok-kelompok keesaan menyimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dalam totalitasnya. Dan oleh karena itu Yesus sendiri haruslah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, karena mereka ingin mempertahankan keesaannya, mereka tidak dapat memegang atau dapat memahami bagaimana firman itu menjadi manusia. Ya, jadi mereka akhirnya ya sudahlah, daripada mereka pusing, mereka langsung mengatakan ya sudah, Yesus itu Bapa, Yesus itu Anak, Yesus Roh Kudus. Selesai. Yang penting esa gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Nah, tentu saja ini menyeratkan bahwa doktrin ortodoks tentang Trinitas yang menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi kedua. Pribadi kedua bukan berarti lebih rendah, ya, tetapi untuk menekankan pribadi keberbedaan dalam eksistensi dari Allah Tritunggal yang kudus. Nah, dari Trinitas yang secara kekal berbeda dengan Bapa dan Roh Kudus adalah doktrin yang salah. Jadi kalau kita mengajarkan ajaran oneness di dalam gereja Tuhan atau kita megang ajaran ini, maka secara langsung bahwa kita orang-orang yang sudah mengatakan bahwa apa yang dinyatakan di dalam Alkitab dan di dalam beratus-ratus tahun gereja eksis di muka bumi, itu ajaran yang keliru. Nah, apa pangkat kita? Apa kehebatan kita sehingga kita mengatakan ajaran yang sudah dipegang ribuan tahun oleh gereja itu salah. Nah, itu yang dilakukan orang Wanes. Dan yang paling menarik perhatian dari ajaran ini yang sampai menyeret denominasi A, denominasi B, itu berbicara tentang rumusan baptisan. Antara rumusan atau perintah Yesus ketika memerintahkan murid-murid membaptis dalam Matius 28 ayat 19 dan praktek baptisan yang akan kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nah, dua teks inilah sebenarnya yang menjadi acuan dari ajaran yang dikotbahkan oleh McAllister tadi, ya, Robert Emil McAllister. Kemudian diikuti oleh Edward dan teman-temannya yang lain. Jadi dua teks ini sebenarnya yang mereka pakai sehingga rumusan baptisan yang disodorkan oleh ajaran sesat ini membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka menggabungkan dua teks ini. Dan ini seringkali ya, bahkan ya, saya harus katakan dengan sangat mudah kita temukan di gereja-gereja aliran Pentakosta yang membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Nah, ternyata sebelum gereja Pentakosta hidup di zaman modern sekarang, 100 tahun yang lalu, bahkan 200 tahun yang lalu, sudah ada ajaran sesat yang menggunakan rumusan baptisan yang sama persis. Terlepas bagaimana kita memberikan jawaban. Jadi bagaimana kita menjawab orang-orang ketika mereka bertanya tentang apakah gereja kita yang hari ini kita melayani itu ajarannya sesat sesuai dengan oneness. Karena kita membaptis dengan rumusan baptisan yang sama persis ya. Yang saya bilang tadi, bagaimana mereka saling membaptis. Nah, itu rumusannya begitu. Membaptis Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kekeliruan mereka itu sebenarnya dari kegagalan mengerti keseimbangan. Osborne bilang kegagalan untuk mengerti keseimbangan antara dua aspek yang saling bergantungan ini telah menyebabkan orang-orang Injili menekankan kesatuan maupun yang bukan Injili menekankan keberagaman. Jadi Alkitab itu harus diperhatikan keberagaman dan kesatuannya. Salah membaca kitab suci. Dan orang-orang Wanes ini tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang benar di dalam membaca Alkitab. Itu sebabnya kalau kita sebagai seorang pengajar, pendeta, pengkhotbah, siapapun dia, kalau kita tidak mengerti bagaimana cara yang benar dalam membaca Alkitab, maka pemahaman yang kita klaim bahwa itulah dari Roh Kudus dan sebagainya, dan tanpa sebenarnya kita tahu cara membaca dengan baik, secara tidak sadar kita akan mengajarkan sesuatu yang keliru. Dan sesuatu yang keliru, ini menariknya, itu selalu sudah ada di masa yang lalu. Ya, tidak ada sesuatu yang baru. Rekan-rekan bisa sodorkan kepada saya ajaran sesat siapa yang muncul hari-hari ini itu benar-benar baru. Tidak ada yang baru. Jadi perlu memperhatikan ini, kesatuan dan keberagaman. Nah, keragaman dituntut karena bentuk analogis dari bahasa Alkitab. Karena beberapa kitab suci, dalam kitab suci ditulis untuk situasi yang serupa. Nah, namun pengkalimatan, penekanannya sangat beragam. Lebih dari itu, doktrin inspirasi sendiri menuntut kita untuk mengenal kepribadian setiap penulis kitab-kitab suci ya. Kita harus lihat pribadi penulis ini seperti apa. Di balik karya mereka, setiap penulis itu mengungkapkan dirinya dalam cara yang berbeda.
dengan penekanan yang berbeda dan gaya bahasa yang cukup berbeda. Saya kasih contoh sederhana ya, tentang bagaimana kita tidak boleh dengan serampangan membaca kitab satu dari kitab yang lainnya. Apalagi kalau kita khotbah, kita ambil dari Matius, ambil dari ini, ambil dari itu, kemudian dicocok-cocokkan, ya, akan berbahaya kita sebenarnya sementara mendukung ya pemikiran kita dengan Alkitab. Seharusnya ketika kita menyampaikan sesuatu dari Alkitab, itu benar-benar apa yang keluar dari dalam Alkitab. Itu sebabnya ada istilah eksegesis. Ya, kita menarik keluar, bukan menambahkan ke dalam. Nah, jadi seperti saya kasih contoh sederhana begini. Ketika Rasul Yohanes, ya di dalam tulisannya, Injil Yohanes, surat-suratnya, kemudian Wahyu. Ketika Rasul Yohanes ingin berbicara regenerasi, Rasul Yohanes menggunakan istilah lahir baru, ya, regenerasi. Jadi dia menggunakan istilah lahir baru. Tetapi Paulus ketika ingin berbicara regenerasi, Paulus menggunakan istilah adopsi. Itu keberagaman yang kita akan menemukannya. Satu topik yang sama, namun gaya bahasanya berbeda. Nah, kemudian satu topik yang sama, sudut pandangnya berbeda. Contoh, Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang keselamatan, Rasul Paulus ngomong apa? Keselamatan itu hanya oleh iman, titik. Tidak boleh ada plus. Tetapi kalau kita baca surat Yakobus, seakan-akan keselamatan itu iman plus perbuatan. Nah, apakah Yakobus dan Paulus itu bertentangan? Bisa jawab tidak. Karena kita harus mengerti sudut pandang Yakobus. Kenapa Yakobus ngomong iman tanpa perbuatan adalah mati? Nah, jadi Paulus ngomong itu berbicara keselamatan dari dua sudut pandang yang berbeda. Dan kedua teks ini tidak bertentangan. Saya mau katakan, kitalah yang perlu tahu bagaimana cara Yakobus memandang keselamatan dan Paulus memandang keselamatan. Jadi ini penting. Ya, kita melihat tentang sifat dan karakteristik atau keseimbangan. Jadi sifat dan karakteristik inilah adalah hal basic, hal utama yang perlu diketahui untuk kita memahami sebuah teks di dalam Alkitab. Jadi kalau kita tidak tahu sifat dan karakteristik penulis dan kitab, sudah pasti yang kita akan tafsirkan keliru. Dan setidaknya Injil Matius dan kisah para rasul itu orangnya berbeda, tujuan dan maksudnya berbeda, sasaran pembacanya berbeda. Setidaknya ada perbedaan itu. Artinya pesan yang ada di dalam ini itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Namun ingat, seperti yang tadi, prinsip hermeneutika, keseimbangan dan kesatuan. Walaupun berbeda, mereka itu seimbang dan satu. Jadi Alkitab itu kan tidak terpisah ya, karena beritanya satu tentang Kristus, tidak bertentangan, tidak berkontradiksi. Itu natur dari Alkitab adalah firman Allah. Sehingga kita perlu mengetahui ketika Yesus ngomong di dalam Matius 28 ayat 19, Matius ini berbicara dalam nuansa apa? Sederhananya ya, dengan cepat saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Matius itu berbicara dalam nuansa. Satu topik utama ya, kalau teman-teman pernah lihat ya, lambang-lambang dari keempat Injil itu bukan dengan secara suka-suka hati untuk ditaruh, tetapi sebenarnya para rasul, bahkan murid-murid rasul, mereka ketika melihat, khususnya Irenaeus ya, Irenaeus menjelaskan kenapa Injil Matius itu dilambangkan sebagai manusia yang bersayap. Ya, kemudian Injil Yohanes itu raja wali. Kemudian Markus domba, saya lupa ya pastinya. Domba kerbau bersayap gitulah. Jadi keempat Injil ini ada lambang masing-masing. Nah, Injil Matius itu manusia bersayap. Apa? Tujuan utama dari Injil Matius untuk menegaskan bahwa Yesus itu adalah manusia Allah. Ya, Mesias ilahi. Jadi Allah itulah sang Mesias itu sendiri. Itu penekanan di dalam Injil Matius. Sehingga ketika Matius ngomong ini, dalam nuansa, orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah mengerti siapa Mesias ilahi itu yang akan datang. Mesias itu adalah Allah sendiri. Itu penekanan orang Yahudi. Nah, sehingga ketika sasaran dari Injil Matius adalah orang-orang Yahudi, pastilah gaya bahasa, teologi, cara berpikir Matius itu sangat kental dengan keyahudian. Salah satunya dalam Matius 28 ayat 19 ini sebenarnya semua ya, menjadikan murid, membaptis, kemudian ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan, itu sangat-sangat Yahudi. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan menjadikan murid, ini sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh seorang rabi. Ya, Yesus ingat rabi, yaitu sekolah sampai kalau jenjang sekarang itu S3 yang Midrash of Torah ya. Di situ House of Torah, Midrash. Di situ belajar sampai jadi rabi. Yesus itu pakar tentang perjanjian lama. Bahkan
Ya, dia adalah Allah sendiri sebenarnya, tetapi dalam kemanusiaan itu pakar Alkitab. Makanya dia mengangkat murid. Karena nggak sembarang orang yang nggak sekolah waktu itu nggak bisa mengangkat murid. Ya, karena dia orang rabi, dia bisa menjadi murid. Kemudian Yesus menjadikan sesuatu hal yang baru yang berbeda dengan rabi-rabi sebelumnya. Dia mengatakan apa? Menjadikan murid semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Kontrasnya, rabi-rabi waktu itu, jangankan segala bangsa. Orang-orang pada waktu itu di zaman Yesus itu sulit untuk percaya ke rabi-rabi. Ya, makanya murid-muridnya itu sebenarnya sedikit ya, seperti Rabi Gamaliel itu sedikit murid-murid mereka. Baru Rabi Syamai dan sebagainya yang terkenal pada waktu itu sedikit muridnya. Tetapi Yesus ngomong apa? Segala bangsa. Ini satu yang kontras yang belum pernah terjadi di zaman rabi-rabi pada waktu itu. Jadi sangat kental keyahudiannya. Kemudian Yesus ngomong apa? Dan baptislah mereka. Nah, baptis di sini, kalau kita merujuk kepada Yohanes Pembaptis, dia kan membaptis waktu itu. Apa yang Yohanes lakukan? Untuk apa? Tanda penobatan, pengampunan dosa. Itu makna dari baptisan. Namun, Yesus kembali lagi saya katakan, menambahkan sesuatu yang baru di dalam nama. Apa yang spesial di dalam nama ini? Yang spesial tidak pernah ada di dalam literatur Yahudi kuno. Kita menemukan orang Yahudi, siapapun dia, yang membaptis seseorang di dalam nama pribadi tertentu, atau membaptis dalam nama rabi, atau membaptis dalam nama orang yang membaptis itu, atau dengan nama siapapun. Nah, artinya penamaan pribadi di dalam pembaptisan atau nama panggilan itu belum pernah ada di dalam literatur orang Yahudi. Nah, sehingga apakah penekanan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merujuk kepada nama pribadi? Tentunya saya mau katakan jawabannya tidak. Itu bukan nama pribadi. Bahkan di dalam nama nanti kita akan lihat apa pengertian di dalam nama itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan kalau kita kaji, nama itu tunggal. Tetapi penyandang nama itu ada tiga. Sang Bapa, kalau kita terjemahkan dalam teks aslinya, di dalam sang nama Sang Bapa, Sang Anak, Sang Roh Kudus itu bunyinya di dalam teks asli. Namun secara keseluruhan bagian ini, Leon Morris mengatakan begini, sebagaimana ia atau Matius mengawali Injilnya dengan Allah yang bekerja. Ya, begitu juga Matius mengakhiri Injilnya dengan Allah yang bekerja. Jadi jelas sekali ya, Injil Matius dibuka dengan silsilah, kemudian kita akan menemukan Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, Allah mengutus malaikatnya untuk menggulingkan batu di makam Yesus itu menunjukkan pekerjaan Allah ketika Yesus dibangkitkan bahkan pada kematian Yesus dan bahkan ditutup. Ya, ini perlu diperhatikan. Murid-murid harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi penekanan di dalam pesan amanat agung ketika Yesus naik ke sorga, bagaimana Injil Matius itu dibuka dengan Allah yang bekerja, itu ditutup dengan Allah yang bekerja. Penekanannya di situ, karena teologinya, tujuan Matius untuk menegaskan bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia adalah Allah sejati. Itu penekanannya di sana. Sehingga sang nama ini yang dimaksud di dalam teks Matius 28 ayat 19, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Ibrani ya, Hebrew New Testament, itu digunakan kata Beshem. Nah, Shem itu sang nama. Jadi ketika orang Yahudi, ketika sudah ngomong Shem, itu sudah langsung tahu ya rekan-rekan BHC. Yang dimaksud siapa? Allah YHWH tadi. Nah, di dalam pemahaman orang Yahudi, sang nama itu bukan nama diri atau nama pribadi, namun merujuk kepada Allah yang membebaskan bangsa Israel, itu Haya. Haya itu artinya dia telah ada, Howe, dia ada, baru Yihye, dia akan ada. Nah, itu pengertian dari sang nama atau Shem dari dalam pemahaman orang Yahudi. Jadi tidak merujuk kepada nama kumpulan huruf menjadi satu kata, akhirnya jadi sebuah panggilan. Tidak merujuk ke situ, tetapi merujuk keberadaan dari penyandang nama. Sifat-sifat apa yang dimiliki. Jadi ketika orang Yahudi menemukan teks ada YHWH, mereka langsung tahu inilah pribadi yang haya, yang telah ada. Pribadi yang Howe, yang ada sekarang. Kemudian pribadi yang Yihye, yang akan ada. Jadi itu pengertian nama di dalam pemahaman pemikiran orang Yahudi. Jadi tidak merujuk kepada apa namanya atau siapa. Itu penekanannya di situ. Dan ini kajian yang akan menarik dalam hubungan dengan Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Jadi penekanan di dalam nama baptisan itu untuk menunjukkan Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang kekal, yang sudah ada dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Siapa Allah itu? Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu penekanan baptisan. Jadi di dalam pertobatan itu
Bahkan di dalam baptisan yang adalah lambang dari pertobatan, pengampunan dosa, di situ Allah tetap ada dan menyertai. Itu pengertian dari amanat agung membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya dalam setiap aspek iman, orang yang percaya kepada Yesus, di situ Allah hadir. Itu poin pentingnya dalam pesan. Sehingga tidak merujuk kepada apa namanya, siapa nama Allah, seperti orang-orang Wanis yang orang Wanis pahami. Nah, sehingga rumusan di dalam baptisan yang diajarkan oleh Yesus di dalam teks ini itu sangat penting ya dipahami bahwa Yesus mengajarkan bahkan memerintahkan murid-murid untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Titik. Tidak boleh ditambah karena Yesus tidak memerintahkan yang lain. Nah, dan bagaimana yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul? Coba ya, rekan-rekan BHC renungkan. Kalau seandainya apa yang ditulis dalam khususnya Kisah Para Rasul 2 ayat 38, murid-murid membaptis di dalam nama Yesus Kristus, kita akan menemukan bahwa Kisah Para Rasul dan Matius 28 ayat 19 itu bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena Yesus memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa murid-murid membaptis dalam nama Yesus Kristus? Tidak taat perintah. Ya contoh sederhana lah, saya suruh beli gado-gado. Tetapi yang terjadi apa? Orang yang datang kemudian balik, dibeli apa? Bakmi. Tidak sesuai perintah. Dan tidak sesuai perintah berarti apa? Salah. Nah kalau kita memahami seperti itu, akhirnya salah. Dan bahkan ya, saya sering menemukan ya, orang-orang gereja aliran Pentakosta, ketika teks ini dipertanyakan, mereka menjawab seperti ini. Oh, kami itu menggabungkan. Lah ingat Yesus bilang apa? Jangan mengurangi dan menambahkan firman Tuhan. Bertentangan lagi kalau kita bilang kita menggabungkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian baptisan di dalam Kisah Para Rasul. Kita sudah menambahkan firman Tuhan. Karena Yesus tidak perintahkan yang membaptis dalam tambahan sampai di Roh Kudus titik selesai. Jadi kita perlu mengetahui apa yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nah, F.F. Bruce ini ahli perjanjian baru dan bahkan Gordon Davie ini orang-orang yang pakar di dalam teks. Dia ngomong begini tentang sifat dan karakteristik penulis dan kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu memainkan peran yang sangat penting ya. Singkatnya begini ya. Kalau saya baca semua kita akan buang waktu yang banyak. Waktu itu keempat Injil itu tidak dipisah-pisah. Jadi awalnya Matius, Markus, Lukas itu satu, kemudian Yohanes, bahkan bisa dibilang empat Injil ini satu bandel. Dan bahkan juga bisa Lukas dan Kisah Para Rasul satu bandel. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika melihat karakteristik ini, akhirnya dipisah. Oh ini tulisan Matius, ini tulisan Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ketika selesai empat Injil ini melaporkan tentang kepribadian Yesus, apa yang Yesus lakukan selama di muka bumi, ada satu kitab yang akan menolong orang-orang ketika Yesus naik ke sorga, ke zaman Rasul-Rasul. Apa? Kita apa? Kisah Para Rasul. Bahkan dalam pembukaannya Lukas bilang apa? Melalui penyelidikan. Lukas menyelidiki baru menulis Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang menjembatani antara Injil dan surat-surat Paulus. Dan bahkan surat-surat yang lain dalam perjanjian baru. Makanya tidak jarang ya, kita sendiri ketika kita kurang paham tentang umpama surat Efesus, Tesalonika. Tapi ketika kita baca Kisah Para Rasul, kita akan paham, mengerti latar belakang dari kota yang disinggung dalam Kisah Para Rasul. Jadi ini jembatan. Dan Kisah Para Rasul itu sifatnya apa? Historis. Jadi naratif. Dia menceritakan sebuah peristiwa tanpa ada penekanan teologi di sana. Walaupun sebenarnya tidak pure, tidak ada, karena ada teologi tentang gereja di sana. Itu penekanannya. Namun secara esensial, secara teologis yang banyak, itu tidak akan kita temukan dalam Kisah Para Rasul. Dan bahkan ya, Kisah Para Rasul itu menggunakan istilah-istilah yang dengan nuansa teologi, itu sangat hati-hati di sana. Seperti contoh ya, istilah anak Allah. Di dalam Kisah Para Rasul itu hanya digunakan dua kali, di dalam Kisah 8:37 dan 9 ayat 20. Namun, penggunaannya dilakukan secara hati-hati. Karena memang Lukas ini bukan orang Yahudi, karena dia berdasarkan penyelidikan. Jadi itu yang perlu kita tahu ya. Sasaran Lukas berbeda. Kalau tadi Matius kepada orang Yahudi, sedangkan Lukas ingin menolong orang-orang Kristen, bahkan juga Yahudi yang diaspora, yang sudah tidak tahu bahasa Ibrani, sudah jauh sekali dari tradisi Yahudi, untuk memahami tentang apa yang diajarkan Kristus. Makanya ini ditulis untuk menjembatani, khususnya orang-orang di akhir abad pertama dan abad kedua. Itu Kisah Para Rasul sangat menolong orang Kristen waktu itu. Jadi ingat, ini yang penting, ini naratif.
perlu dipahami dengan baik. Nah, kemudian berkaitan dengan kisah para rasul ini, ada satu tanggapan atau pandangan juga dari D.A. Kersan ya. Dia bilang begini tentang apa sih naratif itu, isinya apa dalam kisah para rasul itu. D.A. Kersan ngomong bahwa pencantuman Lukas dalam sejumlah pidato atau khotbah penginjilan dan penekanannya pada mujizat para pengkhotbah, ingat ya, penginjilan, mula-mula menunjukkan bahwa ia mungkin menulis untuk membangkitkan iman. Jadi kisah para rasul itu ditulis untuk penginjilan, sehingga harus menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh para pembacanya waktu itu. Banyak ahli berpendapat bahwa penginjilan setidaknya merupakan tujuan tambahan dari kisah para rasul. Bahkan penginjilan itu tujuan tambahan. Nah, yang paling berpengaruh adalah anggapan bahwa kisah para rasul dimaksudkan untuk menciptakan sebuah pembelaan terhadap kekristenan di mata orang Romawi. Ya, kalau bahkan di sini dikatakan hampir seperempat dari keseluruhan kitab kisah para rasul, pasal 22 sampai 28 diisi dengan topik ini. Artinya, kisah para rasul itu mencatat bagaimana rasul-rasul menginjil dan berapologetika. Itu dua pesan utama dari kisah para rasul. Jadi kita akan menemukan Paulus di Athena berdiskusi dengan para filsuf di sana ya, ada kelompok Epicurus di sana. Paulus bagaimana berdiskusi kepala penjara Filipi, kemudian Filipus dengan sida-sida Ethiopia. Kita menemukan di sana. Jadi tujuan dari kisah para rasul itu penginjilan dan apologetika, dan bahkan apologetika pembelaan iman lebih diutamakan di sana. Itu sebabnya ketika kalau kisah para rasul mengatakannya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, para pembacanya tidak paham apa yang dimaksud dengan membaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi langsung didirect kepada siapa? Yesus Kristus, agar supaya mereka mengenal siapa juru selamat dan menerima pengampunan dosa. Itu tujuan pelaporan di dalam kisah para rasul. Kemudian lebih lanjut lagi, frase di dalam nama Yesus inilah yang jadi persoalan. Ya, penafsiran, oh bisa kok kita baptis dalam nama Yesus. Nah, saya kutip, ini teolog Pantekosta. Ya, dia dari Gereja Sidang Jemaat Allah, dari Assembly of God, ya, Craig Eskenir. Dia memberi kutipan tentang kisah 2 ayat 38 itu. Dia mengatakan baptisan di dalam nama Yesus membedakan baptisan dari praktek-praktek pencelupan Yahudi lainnya sehubungan dengan objeknya. Ini perhatikan ya, bagi Lukas, baptisan dalam nama Yesus tidak melibatkan apa? Formula ritual. Jadi dia mengatakan karena itu naratif, karena itu tujuannya historis, tujuannya untuk penginjilan dan apologetika, Lukas tidak menyinggung soal apa? Formula. Jadi membaptis dalam nama Yesus dalam kisah para rasul itu bukan menggantikan formula, bukan memberikan pemahaman bahwa murid-murid tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak. Tetapi yang diucapkan oleh seorang inisiator, ya, kalau saya lebih lanjut lagi, tetapi orang yang baru percaya berseru kepada Tuhan Yesus, ya kita bisa lihat ya, ada komentar ayat 21 dan 22 ayat 16 kita bisa baca. Inilah sebabnya mengapa Lukas selalu menggunakan kata kerja baptiso dengan frase ini hanya dalam bentuk apa? Pasif. Kenapa bentuk pasif? Apa perbedaan dengan aktif? Pasif itu hanya menekankan proses baptisan, bukan menjelaskan secara detail bagaimana seorang itu dibaptis. Yaitu penekanan sini dan tidak pernah dalam bentuk aktif. Menggunakan bentuk aktif saja tanpa frasa. Jadi kalau dia menggunakan bentuk aktif, itu di sana terjadi proses baptisan dengan rumusan yang Yesus ajarkan. Nah, kesimpulan ini menggenapi poin dari tafsiran Petrus yang diperluas tentang setiap orang yang memanggil nama Yesus, nama Tuhan dalam 2 ayat 21, mereka memanggil nama Yesus dengan cara apa? Dibaptis. Artinya di dalam nama Yesus Kristus, mereka memanggil nama Yesus adalah para pengikutnya. Jadi penegasan dibaptis dalam nama Yesus itu tidak menyinggung formula, tetapi menegaskan bahwa setiap orang yang dibaptis itu ketika berseru dalam nama Yesus, orang-orang ini dosanya diampuni. Itu penekanan di dalam kisah para rasul, bukan untuk menggantikan rumusan dari baptisan yang Yesus ajarkan. Jadi Lukas tidak bermaksud seperti itu dan para ahli mengatakan hal yang senada dengan apa yang mereka teliti. Bahkan ini seorang profesor ya, dan bahkan hal yang serupa juga yang dikatakan oleh Darrell Bock ya, ini seorang pakar eksegesis perjanjian baru juga. Dia mengatakan ya, berkaitan dengan teks 2 ayat 38 ini, orang yang berbalik kepada Tuhan itu memanggil nama Tuhan dengan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, frasa ini mencerminkan bahasa ucapan
dalam ayat 21 yang telah dinyatakan dalam kisah pasal 2. Nah, ritus ini tidak bersifat magis tetapi mewakili pengampunan dan menggambarkan apa yang diminta oleh pertobatan kepada Allah, yaitu memberikan pengampunan dosa. Jadi penekanan dari kisah 2 ayat 38 ini tidak bisa dipotong atau dipisahkan dari serangkaian khotbah Petrus di peristiwa Pentakosta. Dan akan jadi sesuatu hal yang menganehkan bagi kisah para rasul atau bagi Lukas ketika dia melaporkan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Pesan Yesus sebagai pengampunan dosa atau sebagai juru selamat menjadi hilang dari tujuan penulisan kitab kisah para rasul. Itu sebabnya langsung didirect kepada baptis itu dalam nama Yesus itu tujuannya pengampunan dosa, dan itu sudah dijelaskan oleh Petrus di ayat 21 sebelum ayat 38. Nah, jadi itu penting sekali untuk kita melihat bahwa perbedaan rumusan di dalam Matius 28 ayat 19 itu tidak sama dengan praktek baptisan yang ditulis di dalam kisah pasal 2 ayat 30 atau di dalam seluruh teks-teks kita kisah para rasul. Seluruh teks-teks kisah para rasul itu tidak bermaksud untuk menggantikan formulasi baptisan, tetapi lebih kepada untuk menegaskan bahwa baptisan di dalam nama Yesus atau percaya kepada Yesus itulah baptisan yang mendatangkan pengampunan dosa atau sebagai pengakuan iman kita bahwa dosa kita diampuni lewat pengorbanan Yesus. Itu penekanannya di sana. Jadi kalau ditanya apakah rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus secara praktek, jawaban saya tidak. Kenapa? Pastilah rasul-rasul tunduk kepada perintah Yesus, yaitu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ini perbedaan pelaporan saja. Nah, sehingga nanti kita akan lebih mungkin ditanya jawab ya. Apa implikasi dari ajaran atau dari kajian malam hari ini? Implikasi yang pertama, ya bagi rekan-rekan BHC, mengenali akar dari ajaran Kristen itu dengan benar. Jadi penting sekali ya, kita itu orang Kristen di zaman sekarang, jangan awam-awam banget lah dengan apa yang kita pegang sebagai kebenaran di dalam gereja kita. Jadi perlu kita cross check. Jadi apa yang sudah ada hari-hari ini itu tidak lepas dari perjuangan oleh seluruh orang Kristen, mulai dari bapak-bapak rasul-rasul, bapak-bapak rasul, bapak-bapak gereja, dan seluruh orang Kristen yang memegang ajaran sehat di sepanjang sejarah umat manusia. Dan kemudian setelah kita mengenali akar ya, ortodoksi itu benar. Ajaran yang benar itu penting dalam gereja. Nah, memahami Alkitab itu dengan benar. Mari kita membaca Alkitab dengan aturan-aturan yang sudah Alkitab itu buat gitu loh. Kita jangan sembarangan menafsirkan, oh ini enak, menurut saya ini benar, cari ayatnya. Nah, jangan menafsirkan ayat Alkitab seperti itu. Itu ada aturan dan cara untuk menafsirkan teks Alkitab dengan baik dan benar. Dan bahkan kita bisa tahu bagaimana gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu memahami ayat tersebut. Kita bisa tahu, ada banyak sekali dokumennya. Dan terakhir, ini yang paling penting ya, menghidupi ajaran yang benar. Jadi ortodoksi, ortolatria, ortopraksi. Ajarannya harus benar, ibadahnya harus benar, praktek hidupnya itu harus benar. Karena kenapa? Kalau kita tidak menghidupi ajaran yang benar, para pengajar sesat hari-hari ini, mereka itu selalu berusaha terlihat lebih benar, lebih otentik daripada orang-orang Kristen yang memegang ajaran yang sehat. Nah, itu sebabnya tingkahlah ini yang menjadi implikasi dari kajian kita yang ke-22. Dominus Omnium Dedit, Apostolis Suis Potestatem Evangelii Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua.